Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak saya, teman-teman, kembali di maghrib hari ini kita bertemu di majelis kita tafsir dan kita masih di pembahasan surat Al-A'la. Kita masih di pembahasan surat Al-A'la di ayat berikut. Allah Ta'ala yaqul, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Ayat 15 sampai selesai insyaallah. Dan kita sudah berbicara tentang ayat berikut juga, teman-teman, yaitu ayat lanasfa'an bin nasiyah. Makna lanasfa'an itu kita sudah sebutkan, makna kala kita sudah sebutkan, itu menjadi atau terbagi ke dalam tiga makna. Masih ingat? Pasti lupa gitu ya? Ya enggak? Pasti lupa kan? Nah, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Dan untuk ayat ini kita sudah menurunkan beberapa masalah. Kalau tidak salah 2 masalah tentang arti lanasfa'ah. Masih ingat? Pasti lupa gitu ya. Kemudian masalah yang kedua, atau kita pindah ke masalah yang ketiga. Kita pindah ke masalah yang ketiga. Kata as-safa ini, teman-teman, lanasfa'an. Berarti kata as-saf'u. Kata as-saf'u. As-syaf'u beda sama as-saf'u beda. Kalau as-syaf'u pakai sin, pakai syuin, itu artinya genap. As-saf'u pakai sin, itu yang jadi bahasan kita. Di masalah yang ketiga ini, kata satu ulama tafsir, hadza as-saf'u yuhtamalu an yakuna al-murad minhu ila an-nar fil akhirah wa an yakuna al-murad minhu fid dunya. As-safa yang kita terjemah dengan apa? Lanasfa'an, sungguh benar-benar kami akan rengkutnya atau menariknya. Ya enggak? Ya, itu artinya ya. Diterjemahkan, sungguh benar-benar kami akan menarik ubun-ubunnya. Siapa ubun-ubun siapa? Abu Lahab. Abu siapa? Abu Jahal. Abu Lahab beda sama Abu Jahal. Dua-duanya paman Nabi, tapi berbeda. Abu Jahal lebih apa ya? Lebih jahat daripada siapa? Abu Lahab. Abu Lahab tidak sejahat Abu Jahal pun dia sudah dijanjikan masuk neraka. Apalagi sekelas siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini disebut sama Nabi Fir'aun ummati. Abu Jahal ini Fir'aunnya umatku. Kalau dulu di zaman itu ada Fir'aun, di zaman Nabi kita Nabi Muhammad ada Fir'aun. Itu siapa? Abu Jahal. Dan itu paman Nabi. Bisa jadi penentang kita itu memang berasal dari siapa? Keluarga sendiri. Tapi antum jangan bilang nanti antum Fir'aun. Ya. Jangan bilang nanti wah ini Fir'aun ini. Seperti siapa? Abu Jahal. Jadi teman-teman, ketika kita mengatakan safa ini adalah artinya ditarik atau diseret atau direnggut, sebagaimana kemungkinan-kemungkinan itu sudah kita bahas di sebelumnya, bahwa diseret, direnggut menuju ke mana? Ke neraka. Kalau di mana? Kalau di akhirat. Wa an yakunal muradu minhu fid dunya. Atau bisa jadi juga ada memungkinkan memiliki makna diseret di mana? Di dunia. Kalau kita mengatakan diseret di dunia, berarti kita harus cari data-data empirisnya dari sejarah. Ada nggak bukti Abu Jahal diseret untuk membuktikan kebenaran itu? Kalau diseret di negeri akhirat, oke lah, itu kan masalah gaib, ya pasti dia akan diseret menuju ke mana? Neraka.
Dan di sini menariknya ya, bahwa ada yang membawa makna diseret di sini, ternyata tidak diseret kemana? Tidak di akhirat maksudnya, akan diseret di mana? Di dunia. Dan ini kita bisa akan melihat dari 6 sudut bahasa. Antum ingat-ingat, jangan sampai lupa. Yang nggak bawa buku, catat di otak. Ya. Hilang, anak nggak tanggung jawab. Pertama, Maruya anna Aba Jahlin lamma qala. Kita mulai dulu dari riwayat. Banyak nyamuk ya? Masih Alihsan banyak nyamuk. Ya. Maruya anna Aba Jahlin lamma qala. Ya. Diriwayatkan bahwa Abu Jahal ketika dia berkata, in ra'aituhu yusalli la atana unuqa. Masih ingat kisahnya? Kalau Muhammad itu sholat, aku akan datang, aku akan injek lehernya. Itu kata siapa? Abu Jahal. Masih ingat ya ucapan itu? Ucapan yang sungguh sangat kurang ajar. Ya. Fa anzalallahu hadhihi surah. Lalu dengan ucapan itu Allah menurunkan surat ini. La nasfa'an bin nas. Kamu berani injak leher Muhammad, aku akan renggut kamu punya apa? Rambut. Makanya nanti ayat wasjud waqtarib itu, sujudlah engkau Muhammad dan mendekatlah. Mendekatlah di sini ada dua kemungkinan. Mendekat di sini maksudnya Sayyidina, mendekatlah di sini maksudnya siapa? Abu Jahal. Maksudnya apa? Wahai Muhammad, sujud kamu, jangan takut, sujud yang sempurna, dan mendekatlah wahai Abu Jahal. Kalau kamu berani mendekat sedikit saja, maka kami akan tarik kamu punya bunuh. Ini apa namanya? Peringatan keras dari Allah atas sikap siapa? Abu Jahal. Itu kita masih ingat sekali ucapan itu yang sangat kurang ajar dari Abu Jahal. Lalu Allah turunkan surat ini. Wa amarahu Jibril alaihi salam. Lalu Jibril memerintahkan Nabi Sayyidina bi an yaqra'a ala Abu Jahal untuk membaca surat ini di depan siapa? Abu Jahal. Wa yakharra lillahi sajidan fi akhiriha fa fa'ala. Dan untuk di akhir Sayyidina diperintahkan untuk bersujud dan beliau melakukan dengan sempurna. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu turun surat ini, beliau baca di depan siapa? Abu Jahal. Dia pemberani Sayyidina. Ayo, saya berani sekarang baca surat di depan orang kafir. Berani enggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwat syaitan. Berani itu. Sayyidina itu berhadap-hadapan langsung dengan dengkotnya siapa? Quraisy. Kalau bahasa kita ini pemimpinnya siapa? Quraisy. Berhadap-hadapan langsung Sayyid. Luar biasa kan? Makanya tuh jangan bilang, wah Nabi kita dianggap mungkin sebagaimana dulu Abdullah bin Ubay bin Salul selalu nuduh Nabi kita itu apa? Muhammad ini kerjaannya nyuruh-nyuruh kita doang. Dianya nggak berani maju. Itu siapa yang ngomong? Orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kita ingat sekali ya ucapan Ubay bin Salul itu orang munafik Pak di zaman siapa? Sayyid. Dan dia yang memainkan isu kontras nasional, memainkan isu pribumi non pribumi. Memainkan isu apa? Pribumi non pribumi. Ini selalu saya ingatkan sama teman-teman bahwa kita umat Islam itu sudah disatukan oleh satu nama. Apa? Jangan lagi. Kamu muslim mana? Muslim Arab. Kamu muslim mana? Muslim Yaman. Kamu muslim enggak ada muslim Yaman, muslim Arab enggak ada. Arab itu hanya tempat, Yaman itu hanya tempat. Muslim ya muslim. Ya. Nah dulu yang memainkan isu ini ada satu tokoh munafik di zaman Sayyidina. Dia memainkan isu tentang isu apa? Isu bahwa Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah imigran. Imigran dari mana? Dari Makkah menuju ke Madinah. Tapi yang paling menyakiti Sayyidina itu adalah dia bilang apa? Muhammad ini datang sama sahabat-sahabatnya, gak ada kerjaannya di Madinah. Cuman kerjaannya nikahin anak-anak kita, ngerebut kita punya harta,
kalian kalau masih sayang sama bangsanya sendiri, usir Muhammad dan para sahabat. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul siapa? Muslim katanya, tapi Muslimnya apa? Munafik. Usir Muhammad, pulang. Kata siapa? Ubay bin Salul. Akhirnya memainkan isu-isu yang sensitif antara siapa? Antara Muhajirin dan Ansar. Itu nauzubillah, itu ada cerita itu teman-teman. Dan itu satu hal yang sangat-sangat menyakiti hati baginda. Tetapi baginda sabar. Baginda sabar sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari sini kita menangkap teman-teman betapa beraninya siapa? Baginda berhadapan-hadapan dengan tokoh Quraisy dan pamannya sendiri siapa? Abu Jahal. Fa'ada ilaihi Abu Jahlin liyata'a unuqah. Lalu Abu Jahal mencoba untuk apa? Untuk mau menginjak leher siapa? Baginda. Jadi baginda lagi baca ayat, dia maju ya, untuk mau mencoba apa? Menginjak Nabi kita atau nendang Nabi kita. Falamma dana minhu naqasa ala aqibaihi rajih. Ketika dia mau maju, tiba-tiba Abu Jahal mundur. Abu Jahal apa? Mundur ke belakang. Orang-orang tuh jadi aneh gitu. Ini orang konyol gitu. Tadi katanya mau injak, sekarang apa? Mundur. Nah, boleh kita bilang konyol ya, karena memang Abu Jahal ini apa? Musuhnya siapa? Rasulullah. Lalu orang-orang nanya kepada Abu Jahal, faqila lahu mana? Abu Jahal, kenapa? Ada apa dengan dirimu? Apa kata Abu Jahal? Inna baini wa bainahu fahla. Iya, aku melihat di antara diriku dan di antara dirinya ada fahla fagur. Yaitu apa? Ada unta yang nganga. Unta apa? Nganga itu mau nerkam gitu ya. Tiba-tiba dia lihat antara dirinya dengan Sayyidina itu ada binatang yang nganga siap nerkam siapa? Abu Jahal. Ini mukjizat namanya ya. Mukjizat. Fagiran fahu law masyitu ilaihi laltaqamani. Dia buka dan nganga mulutnya, kalau aku maju itu dia siap untuk menerkamku. Ini satu riwayat tentang apa? La nasfa'an bin Nasr. Wa qila kana Jibril wa Mikail alaihi assalam ala katifaihi fi suratil asad. Ada juga menyebutkan bahwa begitu Abu Jahal maju mau nginjak, mau nendang Nabi, itu tiba-tiba dia lihat di antara pundak Sayyidina itu malaikat Jibril sama malaikat siapa? Mikail. Mikail tugasnya apa? Kalau Israfil kan mau trompet. Kalau Mikail, wah nggak lulus TK tuh. Ulang, nanti ulang TK ya. Malaikat Jibril sama malaikat apa? Mikail. Malaikat Mikail itu merubah atau menjelma dirinya keduanya dengan apa? Dengan bentuk asad. Asad itu apa? Singa. Jadi Sayyidina di antara diri Abu Jahal dilihat di belakang Sayyidina ada apa? Ada singa. Ya, karena itu kesempurnaan dan apa ya? Kekuasaan Allah untuk merubah bentuk siapa? Malaikat. Itu satu riwayat. Kedua, ada kemungkinan yang dimaksudkan juga ini adalah saat di perang Badar. La nasfa'an bin Nasr. Kalau tadi saat Nabi mau sholat atau saat Nabi baca ayat, kemudian mau dilawan sama Abu Jahal, la nasfa'an bin Nasr, itu apa? Ada mukjizat seperti dua singa dan itu dua malaikat. Akhirnya apa? Abu Jahal memilih untuk apa? Mundur. Kemungkinan kedua, bahwa yang dimaksud di sini adalah kejadian di perang Badar, teman-teman. Di mana perang Badarnya? Iya, bi annahu ta'ala yumakkinul muslimina min nasiyatihi hatta yajrunahu ila al-qatl. Di mana kaum muslimin itu memiliki apa ya? Memiliki apa namanya? Di mana kaum muslimin menyeret ubun-ubunnya untuk apa? Untuk membunuhnya. Itu di perang apa? Di perang Badar. Makanya menyebut bahwa Abu Jahal ini matinya di mana? Di perang Badar.
Idza ada ila nahyi falamma ada la jarama makkanahumullahu ta'ala min nasiyatihi yauma badr. Nah, kalau dia terus-menerus artinya apa? Artinya kalau dia terus-menerus Abu Jahal ini akan seperti ini, maka kaum muslimin akan diberikan kuasa oleh Allah untuk menarik ubun-ubunnya dan dibunuh. Ya, akan dibunuh. Riwayatnya ada itu teman-teman. Lamma nazalat suratul Rahman. Perhatikan ya. Ketika turun surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ketika turun surat Ar-Rahman, qala alaihi salam li ashabi. Lalu Nabi ngomong di depan para sahabat, bicara Sayyidina. Apa kata Sayyidina? Man yaqra'uha minkum 'ala ru'asa'i Quraisy. Siapa di antara kalian yang berani untuk membacakan surat ini di depan pemimpin-pemimpin Quraisy? Itu dulu potret dakwah itu begitu. Kalau kita kan sekarang ceramah di depan umat sendiri, umat Islam. Kalau dulu Nabi itu datengin orang-orang kafir, didakwahi. Tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin kalau Indonesia. Diciduk kita nanti ya. Diciduk kita nanti. Tapi kalau Sayyidina, ya, tapi ya satu saat akan ada orang tidak bisa disentuh dan memiliki keberanian suatu saat. Karena setiap penghujung satu abad itu Allah akan kirim seorang mujahid. Orang-orang memiliki keberanian yang luar biasa, tidak takut, tidak gentar. Itu ada orang seperti itu. Apa kata Sayyidina? Siapa di antara kalian yang berani untuk membacakan surat Ar-Rahman ini di depan pemimpin-pemimpin siapa? Quraisy. Fatasaqalu makhafata aziyatihim. Semuanya terlihat berat karena takut disakiti. Aywa. Faqam Ibnu Mas'ud. Lalu siapa yang bangkit? Ibnu Mas'ud. Bangkit Ibnu Mas'ud. Allahu akbar ya. Ibnu Mas'ud ini kan orangnya ceking, kecil, kurus, kakinya cacat. Itu apa pendek sebelah. Ditanya, siapa yang berani baca surat ini di depan mereka? Itu Abu Jahal. Ibnu Mas'ud bangkit. Apa kata? Ana ya Rasulullah. Aku wahai Rasulullah. Apa kata Sayyidina? Dia sama Sayyidina dari bawah ke atas dia. Apa kata Sayyidina? Ijlis. Kamu duduk. Enggak tega Sayyidina menyuruh orang yang keadaannya seperti itu nanti dipiting sama dia Abu Jahal gitu kan. Dipiting sama Abu Jahal gimana itu? Fa ajlasahu alaihi salam. Nabi merintahkan dia duduk, dia duduk. Nanya lagi Sayyidina, man yaqra'uha alaihim. Ayo, siapa yang berani untuk baca surat ini di depan mereka? Falam yaqum illa Ibnu Mas'ud. Enggak ada yang berdiri kecuali siapa? Ibnu Mas'ud lagi. Loh, Ibnu Mas'ud lagi? Summa sadisah. Loh, Ibnu Mas'ud lagi. Sampai berapa kali? 3 kali. Disuruh duduk sama Nabi, bangkit lagi, duduk, bangun lagi dia. Ibnu, perhatikan tuh teman-teman. Bagaimana bapak saya keberanian, ya, keteguhan, kepedulian yang hari ini kita diuji dengan itu bapak saya. Hanya sedikit orang yang peduli sama agama apa? Kita aja. Padahal mungkin kalau di satu masjid itu seluruhnya itu RT RW itu bos, tapi yang naik sholat jamaah berapa orang? Bayangkan kalau sekiranya semua orang di perumahan itu keluar sholat jamaah, gimana gentarnya orang kafir, ya enggak? Tapi inilah keadaan kita. Majelis ilmu. Kalau misalkan semua orang peduli sama majelis ilmu, coba bisa bayangkan gimana gentarnya orang-orang kafir. Selama keadaan kita masih seperti ini, orang kafir itu akan apa? Belum. Umat Islam tidak akan pernah bisa menguasai dunia. Sampai kapan? Ada kan? Sampai sholat subuh seperti sholat apa? Sholat Jumat. Itu ada benarnya sih memang. Apalagi sholat subuh. Kadang ya 1 saf, 1,5 saf. Di mana umat Islam didinak bobokkan dengan apa? Dengan rasa lelah, rasa capek, dengan duniawinya, habis nonton segala macam. Nyindir Ustaz, anak nggak nyindir, anak nasihati. Kalau nyindir nanti apa tersinggung atau iya. Kadang-kadang kita ngomong gini, Ustaz ini kerjanya nyindir mulu dah gitu kan. Kan enggak, kita nasihatin gitu. Ayolah bareng-bareng berubah, punya peduli sama agama. Ya, agama kita itu ada keseriusan, bukan hanya sekedar seremonial. Ada keseriusan.
Ya Allah, Abdullah bin Mas'ud, orang cacat, orang kurus ceking, tapi luar biasa pedulinya untuk agama Islam. Apa yang terjadi teman-teman? Sampai Nabi karena melihat nggak ada yang berani kecuali siapa? Ibnu Mas'ud. Hah? Akhirnya sudah diizinkan sama Nabi, ya sudah, ayo pergi berangkat kata Sayyidina. Wa kana alaihi salam yuqi alaihi lima kana ya'lam min dha'fihi wa sighari jussatihi. Tsumma innahu wasala ilaihim. Iya. Dan sebagaimana tadi saya sebut teman-teman ya, bahwa Ibnu Mas'ud ini apa? Orangnya lemah, orangnya ceking, orangnya kecil, orangnya kurus badannya. Tapi luar biasa keberaniannya. Ini namanya apa? Kecil-kecil cabai rawit. Cabai rawit ya. Kecil tapi apa? Pemberani. Tapi kadang-kadang begitu memang. Ada orang punya tubuh koker tapi letoy. Ada orang kecil tapi apa? Lincah. Diizinkan oleh Sayyidina. Kemudian sampailah beliau di depan orang-orang itu di sekitar Ka'bah itu. Orang itu kan suka-suka duduk-duduk nongkrong sambil lihat Mekah, Ka'bah gitu dia. Siapa? Abu Jahal sama siapa? Orang-orang. Datanglah Abdullah bin faftataha qira'at as-surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Dibaca sama siapa? Ibnu Mas'ud. Faqala Abu Jahal. Abu Jahal begitu dengar ayat itu langsung bangkit dia. Falatamahu. Lalu dia apa istilahnya? Lalu dia apa namanya? Cuek gitu apa namanya? Ya, meludahinya. Lalu dia meludahinya, ditendangnya siapa? Ibnu Mas'ud. Fasyaqqa udhudah. Lalu dia tarik telinganya sampai berdarah itu. Telinga siapa? Ibnu Mas'ud. Dicakar lidah apa namanya? Itu. Ayo, siapa berani kayak gini? Ayo. Siapa yang berani kayak gini? Nggak pernah kita digituin, sampai digituin di dunia dakwah itu nggak pernah. Kalau kita kan ya biasanya ya adem, nyaman, ceramah ya. Lihat ini mereka para sahabat, kesulitan ya, pertentangan luar biasa, dicakar, ditarik, beliau punya apa? Beliau punya ini sampai wa adma itu sampai berdarah. Famsarafa wa ainahu tadma. Berlalulah Abdullah bin Mas'ud dengan apa? Dengan menangis. Ya sakit lah. Jangan kira Ibnu Mas'ud nggak sakit, ya nangis juga lah orang gitu. Falamma ra'ahu an-nabiyyu alaihi salam raqqa qalbuhu wa atraqa ra'sahu maqbulan. Ketika Nabi melihat Ibnu Mas'ud, Nabi juga apa? Nabi juga menjadi sedih dan juga Nabi menjadi apa? Sampai beliau sedih dan menundukkan kepala, bingung gitu. Dengan siapa? Dengan Ibnu Mas'ud. Fa idza Jibril alaihi salam yaji'u dhahikan mustabshiran. Lalu ada sebuah kejadian yang unik. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang, orang lagi sedih-sedih, orang lagi nangis-nangis. Justru malaikat Jibril apa? Tertawa dia. Tertawa, gembira, riang gitu. Siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Ada Jibril nggak di sini? Saya pernah lihat di video tuh, Jibril gitu. Aduh, ada aja orang-orangnya. Ya. Ini malaikat Jibril beneran ini, bukan Jibrilan ya. Malaikat Jibril alaihi salam. Beliau datang apa? Dalam keadaan tertawa apa? Gembira. Faqala, apa kata Sidna? Ya Jibril, wahai Jibril, tadhak wa Ibnu Mas'ud yabki. Kamu masih bisa tertawa. Ibnu Mas'ud nangis. Kata siapa? Rasul. Faqala, sata'ala. Ya Rasulullah, engkau akan mengetahui nanti. Oh, ternyata ada teka-tekinya ternyata. Ada teka-tekinya ternyata. Engkau akan mengetahui kapan? Nanti. Falamma dhahara al-muslimuna yauma Badr. Oke, sekarang kita geser sejarahnya. Tadi Jibril tertawa, gembira. Kemudian apa kata beliau? Kamu akan tahu nanti, engkau akan tahu kapan? Nanti. Kita geser sejarahnya. Di perang apa tadi? Perang Badr. Iltamasa Ibnu Mas'udin an yakuna lahu hawdun fil mujahidin. Itu Ibnu Mas'ud berulang-ulang minta kepada Sayyidina untuk bisa tergabung ke mana? Ke pasukan. Diizinkan sama Nabi dan dia benar-benar perang tuh kayak orang apa? Kerasukan. Perang sih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala pedangnya apanya gitu ya.
Fa akhadha yutaliqul qatla. Sampai akhirnya begitu perang sudah usai, beliau ternyata masih menyimpan dendam. Siapa? Ibnu Mas'ud. Ternyata dari pedang itu dia lihat, digeser-geser. Ditanya, kamu cari siapa? Ternyata dia cari musuh buyutannya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Fa idza Abu Jahlin masruqun yahur. Ternyata dia dapati di salah satu tumpukan orang yang mati itu tersungkur mati atau sudah tersungkur sekarat. Siapa? Abu Jahal. La ilaha illallah. Maha benar Allah dengan firman-Nya ya. Masruqun yahur. Fa khafa an takuna bihi quwwah. Ibnu Mas'ud ketika melihatnya sekujur badan itu siapa? Abu Jahal, tapi begitu dilihat sama Ibnu Mas'ud masih gerak tuh. Siapa? Abu Jahal. Akhirnya Ibnu Mas'ud panik juga gitu kan. Takut mungkin dikira dia masih apa? Masih hidup. Nah, takut dikiranya masih hidup. Lalu apa dilakukan oleh sahabat yang mulia ini? Fa yu'ziyahu fa wada'a ar-rubha ala min kharihi min ba'idin fata'ana. Kemudian dilihat sama Abdullah bin Mas'ud, lalu apa? Dia bidik bagian lehernya, kenapa? Ditombak oleh siapa? Tapi itu pun dia masih ngerang-ngerang. Kata siapa? Abu Jahal. Ya. Dan ini mungkin yang dimaksud di dalam ayat itu. Di ayat apa? Sanasimuhu alal khurtum. Nah, kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Tanda itulah apa namanya? Bekas tombakan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Thumma lamma arafa ajzah wa lam yaqdir an yas'uda ala sadrihi li dha'fihi fartaqa ilaihi bihila. Ketika Ibnu Mas'ud sudah memastikan bahwa orang ini benar-benar sudah tidak berdaya, tidak mampu untuk meraih atau untuk naik bangkit saja, itu dia tidak mampu. Falamma ra'ahu Abu Jahal qala. Lalu ketika Abu Jahal melihat yang menombak dia siapa? Ibnu Mas'ud, dia berkata apa? Ya ruwai'iyal ghanami laqad irtaqaita murtaqan sa'ba. Wahai kamu si pengembala kambing miskin, itu kata siapa? Ini udah mati dong ke ini. Abu Jahal, wahai kamu si pengembala kambing yang apa? Yang lemah. Faqala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, apakah dia tekanan mental? Enggak. Kalau kita dibully sama orang, itu langsung apa? Mentalnya apa? Down. Apalagi anak-anak zaman sekarang SMP, dibully dikit bunuh diri dia. Anak SMA dibully dikit, bukan masalah bulinya boleh gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita punya mental itu mental apa? Mental penakut, pengecut. Dulu perasaan saya, dulu kita Bapak ya, masa-masa SD, masa sekolah, jangankan dibully, ditendang sama teman, kita nggak pernah tuh. Tapi kalau sekarang orang tekanan mental tuh luar biasa tuh. Ibnu Mas'ud, begitu dia dibully, dia semakin balik, semakin apa? Kuat, semakin kokoh. Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-Islamu yu'la atau al-Islamu ya'nu wa la yu'la alaih. Ketika dia dibilang wahai si miskin, wahai si apa? Si pengembala kambing miskin, apa kata beliau? Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada apa? Islam. Akhirnya apa? Yang kena mental siapa? Abu Jahal. Ternyata dioloknya Ibnu Mas'ud tidak mempan juga gitu. Faqala Abu Jahal dia bilang apa? Di sisa-sisa umurnya ya. Balligh sahibaka annahu lam yakun ahadun abghad ilayya minhu fi hayatihi wa la abghad ilayya minhu fi hali mamati. Ya. Kasih tahu itu temanmu siapa? Muhammad. Enggak mau dia bilang keponakanku. Karena Nabi kita sudah dicoret sama Abu Jahal dari apa? Dari kakaknya, kartu keluarga. Dia bilang apa? Kasih tahu kamu punya teman itu. Tidak ada manusia yang paling saya benci selama hidup saya dan sampai mati saya melebihi benci saya kepada siapa? Muhammad. Kurang ajar ini siapa? Abu Jahal, keponakannya sendiri loh. Padahal nggak pernah diapa-apain sama keponakannya. Makanya teman-teman, orang dicubit itu sakit, tetapi orang diganggu ritualnya itu lebih sakit. Paham ya? Orang dicubit telinganya itu nggak sesakit ketika orang disinggung apa? Ritual. Makanya itulah kenapa selalu Allah gandeng ketika dalam kondisi-kondisi seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Allah gandeng baginda. Karena kenapa?
ketika kita menyinggung tentang ibadah orang, menyinggung tentang kebatilan Tuhan mereka, kebatilan ibadah mereka, wah itu mereka akan mau jual harta dan nyawanya untuk berperang untuk itu, ya enggak? Ya. Lalu apa kata Sayyidina Rasulullah ketika ucapan ini sampai kepada beliau? Nah, disitulah beliau mengatakan apa? Lalu beliau mengatakan apa? Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa. Fir'aunku ini lebih apa? Lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Nabi siapa? Nabi Musa. Fa innahu qala amantu wa huwa qad zada utuwa. Itu Fir'aun ketika di ujung umurnya dia mengatakan apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi masalahnya sudah lewat, wahai Fir'aun. Penyesalan itu sudah enggak berfungsi. Ini Fir'aun loh. Di zaman siapa? Nabi Musa. Tapi ini Fir'aunnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Semakin sombong ketika dia apa? Mau mati. Allahu Akbar, ya. Dan itu Sayyidina yang berbicara seperti itu. Summa qala li Ibnu Mas'ud. Kita lanjutkan percakapan Ibnu Mas'ud sama siapa? Abu Jahal. Apa kata Ibnu Mas'ud? Iqta' ra'si bi sayfi hadza. Kamu ambil pedangku dan potonglah kepalaku dengan pedangku ini. Li'annahu ahadun wa aqta. Karena pedangku ini lebih tajam dan lebih memotong. Kata siapa? Abu Jahal. Kiranya mungkin supaya enggak terlalu sakit kali ya. Baik, falamma qata'a ra'sahu, ketika Ibnu Mas'ud memotong apa? Memotong lehernya, ditebas lehernya. Ketika memotong saya punya leher, ditebas langsung sama Ibnu Mas'ud. Lam yaqdir ala hamli. Lalu jatuhlah kepala siapa? Abu Jahal. Begitu kepala ini mau diangkat, mau diantar ke hadapan siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini potret dulu tuh, Muslim sama orang kafir itu begitu. Sekarang mau disatu-satuin Islam sama kafir, di mana otaknya coba? Apa namanya? Mau dibawa kepala itu. Kemudian ketika beliau mau bawa kepala itu, antum sudah kebayang kan? Kebayang kan? Ibnu Mas'ud orangnya apa? Cacat. Ibnu Mas'ud orangnya lemah. Ibnu Mas'ud orangnya apa? Kurus. Ibnu Mas'ud orangnya apa? Ceking. Akhirnya beliau ketika mau bawa kepala itu nggak mampu diangkat kepala itu siapa? Beliau mampu angkat, cuman kalau kepala itu berapa kilo kira-kiranya? Ya belum nanti aksesoris yang nempel kan? Orang Arab itu berapa kilo? Orang kita bawa semangka aja kadang-kadang berat, orang kita yang normal gitu, apalagi orang dalam kondisi susah. Dalam kondisi susah untuk bawa itu. Akhirnya beliau tidak mampu untuk apa? Untuk membawanya. Makanya di sini kata satu ulama tafsir apa? Disinilah yang tadi kita sebut korelasi dengan kisah yang tadi ketika siapa? Ketika mereka Jibril apa? Tertawa dan tersenyum gembira. Wala'alla al-hakim subhanahu innama khalaqahu dha'ifa li'ajli alla yaqwi 'ala al-hamli liwujuh. Memang sengaja Allah menciptakan Ibnu Mas'ud lemah supaya ada unsur untuk saling apa? Timbal balik hukum itu, sebab dan akibat. Dan ini kita bisa lihat isyarat ini ke dalam 3 sudut. Sengaja memang Allah menjadikan Ibnu Mas'ud itu menjadi apa? Menjadi lemah. Kalau Ibnu Mas'ud kuat, nanti dia akan bisa bertabrakan dengan apa? Lanasfa'an bin nasya. Maka benar-benar kami akan seret, kami akan renggut dia punya apa? Ubun-ubun. Karena kalau diangkat, berarti Quran apa? Bohong. Coba, bagaimana cakupan ilmu Allah itu maha sempurna coba. Apa yang terjadi semua ini itu sudah desain, tetap takdir yang sudah ditulis oleh siapa? Allah. Tinggal Anda menunggu terjadinya. La ilaha illallah. Dari 3 sisi. Annahu kalbun wal qalbu yujarru. Kenapa? Pertama, karena Abu Jahal itu memang anjing. Dan anjing itu kalau mati dia diseret. Berarti boleh kita Abu Jahal apa? Si anjing itu. Ini antum kalau nggak percaya nanti baca di tafsir apa? Tafsir Mafatihul Ghaib. Ya. Abu Jahal ini siapa? Anjing. Si anjing ini, maka anjing kalau mati dia apa? Diseret. Antum nyaci Ustaz? Bukan. Maksudnya Abu Jahal itu apa? Anjing. Dan anjing itu kalau mati harus diseret. Kedua, li syaqqil udhuni fayaqtasul udhuna bil udhun. Antum ingat dulu
ketika Abu Jahal nempeleng atau narik telinganya Abu siapa? Ibnu Mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud tidak mampu untuk mengangkatnya, yang diseret sama Ibnu Mas'ud apa? Telinganya. La ilaha illallah. Tanpa menunggu, tanpa capek-capek, ternyata kisos itu berlaku secara apa? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tuh jangan main sama orang. Menzalimi orang, lambat laun pasti Allah akan balas dengan cara yang sama. Makanya hidup yang normal saja, nggak usah terlalu benci-benci sama orang. Baik. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan janji Allah yang Allah sebutkan tadi di ayatnya, la nasfa'an bin nasiyah. Benar-benar kami akan tarik ubun-ubunnya. Fatujarru tilka ra'su ala muqaddamiha. Lalu kepala itu diseret sama Imam Ibnu Mas'ud tepat di mana? Di ubun-ubunnya. Tsumma ibnu Mas'udin lamma lam nutiqhu, ketika Ibnu Mas'ud tidak mampu untuk menyeretnya karena sudah apa? Orang sudah capek tadi perang. Ibnu Mas'ud untuk menyeretnya. Syaqqa udhuna, lalu dibelah atau dibolong apa? Telinganya. Wa ja'ala al-khayta fihi wa ja'ala yajruhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditali atau diikat dia punya telinga, diseret sama siapa? Ibnu Mas'ud. Kayak anjing sudah itu. Wa Jibrilu baina yadayhi yadha. Jibril alaihi salam di hadapan baginda itu apa? Tertawa. Sadaqallah, maha benar Allah. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha. La nasfa'an bin nas. Nah, itulah maksud ketika malaikat Jibril berkata kepada Sayyidina apa? Sata'ala, nanti engkau akan tahu ya Rasulullah. Sambil tertawa malaikat Jibril, apa kata Sayyidina? Wa yaqulu ya Muhammad udhunun bi udhun. Lakin ar-ra'sa huna ma'al udhuni fa hadha ma ruya fi maqtad Abi Jahl naqaltuhu ma'na la lafza. Jadi di sini apa kata malaikat Jibril ketika sambil beliau tertawa? Al-udhun bil udhun. Ya Rasulullah, telinga ketemu telinga. Sallallahu alaihi wasallam. Matilah siapa? Abu Jahal dalam keadaan hina. Seperti apa? Anjing. Tadi anahu kalbu, karena memang dia anjing. Ya. Wal kalbu yujarru, dan anjing itu diseret. Al-mas'alatur rabi'ah. Kita masuk ke masalah berikutnya, yaitu masalah yang keempat. Maka la nasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Sudah isya. La'allahu khair. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Insyaallah nanti kita lanjut lagi di ayat berikutnya. Baik yang hadir, semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan afiat. Kita bisa kembali berjumpa di pelajaran kita lagi berikutnya. Wallahu waliyyun dzalika wal qadir alaih. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.